Namanya adalah Amir bin Malik, sedangkan Uwaimir adalah julukannya. Ibunya bernama Mahabah binti Waqid bin Amir bin Itnabah. Beliau termasuk sahabat yang akhir masuk Islam. Akan tetapi, beliau termasuk sahabat yang bagus keislamannya, seorang faqih, pandai dan bijaksana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakannya dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Uwaimir adalah hakimul ummah, seorang yang sangat bijaksana. Beliau radhiyallahu anhu mengikuti berbagai peperangan setelah perang Uhud. Adapun keikutsertaan beliau dalam perang Uhud masih diperselisihkan. Usudul Gabah 5/97. Beliau adalah sahabat yang zuhud dan rajin beribadah. Abu Juhaifah Wahbe bin Petik terbalik Abdillah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Salman Al-Farisi dan Abu Darda Petik terbalik radhiyallahu anhuma. Setelah itu Salman radhiyallahu anhu mengunjungi Abu Darda Petik terbalik radhiyallahu anhu. Dia melihat Ummu Darda Petik terbalik radhiyallahu anha memakai pakaian kerja dan tidak mengenakan pakaian yang bagus. Salman radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, "Wahai Ummu Darda Petik terbalik, kenapa engkau berpakaian seperti itu?" Ummu Darda Petik terbalik radhiyallahu anha menjawab, "Saudaramu Abu Darda Petik terbalik radhiyallahu anhu sedikit pun tidak perhatian terhadap istrinya. Di siang hari dia berpuasa dan di malam hari dia selalu salat malam." Lantas datanglah Abu Darda Petik terbalik radhiyallahu anhu dan menghidangkan makanan kepadanya seraya berkata, "Makanlah, wahai saudaraku, sesungguhnya aku sedang berpuasa." Salman radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tidak akan makan hingga engkau makan." Lantas Abu Darda Petik terbalik radhiyallahu anhu pun ikut makan. Tatkala malam telah tiba, Abu Darda Petik terbalik radhiyallahu anhu pergi untuk mengerjakan salat. Akan tetapi, Salman radhiyallahu anhu menegurnya dengan mengatakan, "Tidurlah," dan dia pun tidur. Tak lama kemudian dia bangun lagi dan hendak salat, dan Salman radhiyallahu anhu berkata lagi kepadanya, "Tidurlah." Ketika malam sudah lewat, Salman radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Darda Petik terbalik radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Darda Petik terbalik, sekarang bangunlah." Maka keduanya pun mengerjakan salat. Setelah selesai salat, Salman radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Darda Petik terbalik radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Darda Petik terbalik, sesungguhnya Rabbmu mempunyai hak atas dirimu, badanmu mempunyai hak atas dirimu dan keluargamu, istrimu, juga mempunyai hak atas dirimu. Maka, tunaikanlah hak mereka." Dalam riwayat lain yang lain, Abu Darda Petik terbalik radhiyallahu anhu mengatakan, "Tatkala Nabi diutus menjadi rasul, ketika itu aku adalah seorang pedagang. Aku ingin menggabungkan ibadahku dan pekerjaanku, namun keduanya tidak bisa bersatu. Kemudian aku pun meninggalkan pekerjaanku dan memilih beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Demi Allah Azza wa Jalla, alangkah senangnya seandainya aku memiliki toko di jalan menuju pintu masjid hingga aku tidak meninggalkan salat. Aku bisa mendapatkan keuntungan 40 dinar dan bisa aku sedekahkan semua di jalan Allah Azza wa Jalla." Seseorang bertanya kepada beliau, "Wahai Abu Darda Petik terbalik radhiyallahu anhu, kenapa engkau membenci hal harta itu?" Beliau menjawab, "Aku takut hisab yang dahsyat. Pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan menghisap hartaku ini dan bertanya kepadaku dua hal. Pertama, dari mana harta itu diperoleh, dan kedua, kemana harta itu dibelanjakan. Harta yang halal ada hisapnya dan harta yang haram ada siksanya." Sahabah Helm 461-463. Dalam riwayat lain Abu Darda Petik terbalik radhiyallahu anhu mengatakan, "Aku senang seandainya aku bisa berdagang di jalan dekat pintu masjid, setiap harinya aku bisa memperoleh 300 dinar dan aku bisa
mengerjakan salat 5 waktu di masjid. Aku tidaklah mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Akan tetapi aku lebih senang menjadi orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Hiyah 1/20, Sahabah Helm 463. Kisah berpulangnya beliau radhiyallahu anhu menghadap Allah Azza wa Jalla. Shumaid bin Ajlan rahimahullah berkata, tatkala Abu Darda petik terbalik radhiyallahu anhu hendak meninggal dunia, beliau merasa gelisah. Ummu Darda petik terbalik radhiyallahu anha berkata kepadanya, "Wahai Abu Darda petik terbalik, bukankah engkau pernah memberitahuku bahwa engkau mencintai kematian?" Abu Darda petik terbalik radhiyallahu anhu menjawab, "Demi Allah, benar, akan tetapi tatkala aku yakin akan meninggal dunia, aku menjadi benci kepada kematian." Kemudian Abu Darda petik terbalik radhiyallahu anhu menangis dan mengatakan, "Sekarang adalah detik-detik akhir hidupku di dunia ini. Bimbinglah aku mengucapkan la ilaha illallah. Bimbinglah aku mengucapkan la ilaha illallah." Akhirnya Abu Darda petik terbalik radhiyallahu anhu senantiasa mengucapkan kalimat itu hingga meninggal dunia. Beliau wafat 2 tahun sebelum pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan bahwa beliau wafat setelah Perang Siffin. Ada yang mengatakan tahun 23 atau 24 di kota Damasik dan ada juga yang mengatakan tahun 38 atau 39. Akan tetapi, yang masyhur dari kebanyakan para ahli ilmu adalah beliau wafat pada masa kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu. Usudul Gaba 4/18-19, No. 4136. Di antara pesan-pesan Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Seandainya kalian mengetahui apa yang akan kalian lihat setelah kematian, pasti kalian tidak akan berselera untuk makan, minum, dan berteduh di dalam rumah. Kalian akan keluar menuju tempat-tempat yang tinggi dan memukul-mukul dada kalian serta menangisi diri sendiri. Sungguh, aku lebih senang menjadi sebatang pohon yang dikunyah kemudian ditelan." Az-Zuhad, Imam Ahmad, Sahabah Helm 465. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan sedikit gembira dan jarang berbuat hasad." Beliau berkata, "Ada 3 hal yang membuatku tertawa dan 3 hal yang membuatku menangis. 3 hal yang membuatku tertawa yaitu: pertama, orang yang cita-citanya adalah duniawi, padahal kematian selalu mengintainya. Kedua, orang yang lalai dari kematian, padahal kematian tidak pernah lalai kepadanya, dan ketiga, orang yang berlalu banyak tertawa, ia tidak tahu apakah Allah Azza wa Jalla murka atau ridha kepadanya." Adapun 3 hal yang membuatku menangis adalah, dahsyatnya kiamat, terputusnya amal, dan keadaanku di hadapan Allah Azza wa Jalla, apakah akan dimasukkan di surga atau neraka. Beliau juga pernah berkata, "Wahai manusia, injakkan kakimu ke tanah. Sesungguhnya sebentar lagi ia akan menjadi kuburmu. Wahai manusia, sesungguhnya hidupmu hanya beberapa hari, tiap kali waktu berlalu, berarti sebagian hidupmu telah pergi. Wahai manusia, engkau sekarang ini selalu menghabiskan umurmu sejak lahir dari rahim ibumu." Demikian sosok sahabat yang agung, mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai suri teladan yang baik. Wallahu a'lam bishawab.